kemudahan-kemudahan pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung, yaitu belajar tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih baik. Yang ketiga, pemisah pembelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisah antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas atau fokus. Pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, konsep dari berbagai mata pelajaran. Pelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dan suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam mencegah masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Terakhir, 6. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif bahwa dalam pembelajaran peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam hal mengemukakan penalaran. Yang kedua, efektif, artinya berhasil mencapai tujuan sebagai yang diharapkan. Yang ketiga, menyenangkan. Menyenangkan berarti terpesona dalam keindahan, kenyamanan, dan kemanfaatan sehingga mereka terlibat dengan asik dalam belajar sampai lupa waktu. B. Keunggulan pembelajaran tematik. Apabila ditinjau dari aspek guru dan peserta didik, pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan atau keuntungan pembelajaran tematik bagi guru antara lain, yaitu yang pertama, tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Yang kedua, hubungan antara mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. Yang ketiga, dapat ditunjukkan bahwa belajar adalah sifat yang kontinu. Yang keempat, guru bebas melihat masalah, situasi, dan topik. Dan yang terakhir, pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi. Sedangkan keunggulan atau keuntungan pembelajaran tematik bagi siswa di antaranya yaitu yang pertama, bisa lebih memfokuskan diri pada proses belajar. Yang kedua, menghilangkan batas semu antara bagian-bagian kurikulum dan menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif. Dan yang terakhir, menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan. Mereka didorong untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan proses belajar mengajar. Kelemahan pembelajaran tematik. Selain keunggulan di atas, pembelajaran tematik memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pembelajaran tematik tersebut terjadi apabila dilakukan oleh guru tunggal. Misalnya, seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema sehingga